demokrasinya. Yang ada hari ini, ketika ia masih tampil di ruang publik, ia mudah dicaci, ia mudah dihina. Begitupun presiden sebelumnya. Artinya, ini menjadi catatan penting untuk kita bahwa pada akhirnya orang akan dikenang sesuai dengan apa yang pernah dia perbuat. Saya membayangkan jika Presiden SBY saja pemilik partai politik, terus kemudian mantan presiden 2 periode mengalami hal seperti ini, saya membayangkan bagaimana dengan Jokowi pasca ia selesai menjadi presiden. Dia tidak ada di posisi yang sangat strategis di partai politik, hari ini anak-anaknya ada di dalam lingkaran eksekutif, berkuasa di wilayah-wilayah yang lain. Apakah kemudian beliau pasca menjadi presiden akan mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh SBY atau justru meninggalkan satu legasi yang baik? Nah, hal ini mungkin bisa dijelaskan secara utuh dan secara menyeluruh oleh Bang Ade Armando, narasumber selanjutnya. Kira-kira bagaimana gitu loh Bang, menyikapi isu kudeta ini, lalu kemudian tadi bahwa terkesan mantan presiden tidak memiliki penghormatan yang baik di muka publik atau hal-hal yang lainnya yang menyangkut demokrasi kita. Silakan Bang Ade, waktunya pas. Halo? Ya, halo Bang. Halo, terdengar ya? Ya, terdengar dengan baik Bang. Ya, saya langsung aja ya. Jadi terima kasih atas undangannya. Tapi saya harus jujur dulu nih ya, ketika Anda mengatakan Ade Armando peneliti, itu harusnya ditambahkan Ade Armando peneliti SMRC ya. Jadi orang harus tahu bahwa saya ini anak buahnya Pak Saiful. Saya digaji sama Saiful Mujani ya. Tapi saya mau mengatakan Kang Saiful ini demokrat sejati. Jadi kita bisa beda pendapat dan gak ada masalah ya. Kita barangkali dulu Bang ya. Disclaimer dulu dong. Jadi jangan dianggap saya peneliti independen di luar misalnya di mana gitu. Oke, anyway, saya mau balik ke masalah ini. Jadi saya mendengar terutama Sultan dan Beni tadi, saya tuh tiba-tiba merasa kenapa saya bisa berbeda ya cara pandangnya. Ini karena saya sudah terlalu tua, sementara kalian tuh masih sangat muda. Sehingga jangan-jangan ya karena saya udah nggak berpijak lagi di bumi, sementara Anda masih setiap hari bertarung di lapangan kali ya. Tapi terus terang saya akan punya pendapat yang berjarak dari apa yang judul webinar kita ini saja, diskusi saja, dan apa yang disampaikan oleh Sultan maupun Beni tadi. Jadi begini, judulnya saja kan sudah punya nuansa bahwa panitia menganggap kita ini berada di ujung tanduk kan ya demokrasinya di era Jokowi. Nanya. Ya iya, nggak apa-apa. Itu saya juga bikin begitu kok. Kan judul harus clickbait kan ya. Cuman dari apa yang saya dengar sih saya percaya bahwa teman-teman di sini memang banyak yang menganggap bahwa ada problem serius dengan demokrasi kita dan ini udah di ujung tanduk. Jadi kalau katanya semakin di ujung tanduk itu artinya udah tinggal ditiup dikit udah jatuh sama sekali ke bawah jurang gitu kan. Jadi tahapan itu tahapan yang sangat buruk lah kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Yang Anda kemudian tadi mengutip misalnya South China Morning Post ya, atau beberapa penulis Indonesianis di Australia yang semua menggambarkan Indonesia itu dalam keadaan yang lampu kuning menjelang merah lah kira-kira gitu. Nah itu yang saya mohon maaf, saya akan berbeda pendapat dengan itu semua. Ya karena saya akan bilang begini, saya tidak melihat indikasi serius bahwa pemerintah Jokowi, saya ulang ya, pemerintah Jokowi ya, itu punya kecenderungan untuk memberangus demokrasi di Indonesia. Ya, jadi ketika South China Morning Post menggambarkannya sebagai Little Soeharto, saya nggak baca, saya cuma baca cuplikannya. Memang beberapa orang menyampaikannya kepada saya. Kalau bacaannya adalah seperti yang dikatakan Kang Saiful tadi, make sense. Bahwa Jokowi itu memprioritaskan ekonomi dengan mengemudiankan demokrasi. Kalau itu ya. Tapi terus terang intensitasnya jelas beda.
Ya, saya sih merasa bahwa Jokowi berusaha membangun demokrasi, berusaha menjamin civil liberty di Indonesia. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan ada kekhawatiran, saya masih boleh bicara apa besok? Saya nggak tahu tuh kenapa harus takut. Rocky Gerung aja berani setiap hari maki-maki Jokowi, bilang ada salah di otaknya Jokowi gitu ya, dan nggak apa-apa tuh sampai sekarang. Jadi saya nggak tahu indikator tentang sudah berada di ujung jurang itu, di ujung tanduk itu, indikatornya apa. Tapi kalau misalnya Anda gunakan contohnya adalah dan beberapa, misalnya gini, kan ada indeks demokrasi. Indeks demokrasi itu tidak hanya mengukur apa yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat sipil ya. Tapi kalau di sebuah negara masih berlangsung persekusi, intimidasi, penindasan terhadap civil liberty, maka nilainya akan jatuh ya. Tapi kita tahu di Indonesia ini yang melakukan penekanan terhadap kebebasan itu bukan hanya pemerintah, atau pemerintah hanya salah satu di antara begitu banyak pihak, dan barangkali pemerintahnya sendiri bukan, atau presidennya sendiri tidak tergolong pada orang yang berusaha memberangus demokrasi. Ya misalnya saja, ya tentu saja apa yang terjadi di Padang, di daerah saya nih, saya orang Sumatera Barat kan, di mana orang dipaksa berjilbab, itu adalah penindasan terhadap civil liberty, dan itu penindasan terhadap human rights, itu akan dicatat oleh dunia, ya. Ya Aceh adalah contoh yang sangat buruk, dan Minang, Sumatera Barat sekarang malah kepengen jadi daerah istimewa di mana bisa diberlakukan syariah. Itu begitu dilakukan ya sudah, civil liberty kita akan merosot terus. Apa yang dilakukan oleh FPI, apa yang terjadi pada Ahok, semua itu adalah bagian dari penindasan terhadap kebebasan berekspresi. Jadi kalau sekarang misalnya orang bilang bahwa orang semakin takut bicara, ya saya juga harusnya takut bicara. Saya 10 kali loh diadukan ke polisi, bukan oleh pemerintah, tapi oleh ketika saya berusaha membongkar korupsi di UI, saya dilaporkan oleh UI itu walaupun udah lama, tapi dengan undang-undang ITE. Ketika saya melaporkan adanya perkosaan di sebuah lembaga negara di Indonesia ini, saya diadukan karena pencemaran nama baik. Ketika saya pasang foto Anies Baswedan sebagai The Joker, saya juga dilaporkan. Jadi ada banyak bentuk penindasan yang nggak mesti itu dikatakan sebagai bukti dari kerepresifan pemerintah Jokowi. Ya, ada banyak dan menarik untuk mencatat bahwa adalah Pak Jokowi sendiri yang bilang bahwa kalau undang-undang itu emang bermasalah, ya kita ubah. Ya justru penolakan macam-macam dari anggota parlemen sendiri dan banyak pihak yang tidak suka dengan ide untuk kan bukan meniadakan undang-undang ITE, tapi merevisi undang-undang ITE. Karena si Pak Jokowi tahu persis bagaimana undang-undang ITE ini dipakai buat menindas pendapat-pendapat orang. Salah satu contoh terbaik adalah kasus Nuril Baik kan, di mana akhirnya Jokowi harus mengeluarkan grasi, atau saya lupa grasi ya namanya. Jadi pembebasan Bu Nuril dari ancaman, dari hukuman ya. Jadi emang ada problem ya. Tapi apakah si negaranya ini memberangus demokrasi? Saya sih nggak melihat itu. Kalau enggak ya mestinya Rocky Gerung udah ditangkap. Mestinya majalah Tempo yang setiap pekan atau bahkan setiap hari Tempo sangat kritis, bahkan menyebut Jokowi sebagai Pak Lurah yang terlibat dan anaknya terlibat dalam bansos, itu sama sekali tidak diapa-apakan. Saya tahu ada banyak teman-teman pro Jokowi, gerakan-gerakan sipil yang mendukung Jokowi pengen agar udah digugat aja lah majalah Tempo itu. Dan Tempo dan Pak Jokowi bilang enggak usah. Itu yang saya dengar ya. Saya nggak langsung ketemu beliau ya. Jadi itu pertanyaan saya ya. Tapi kalau penutupan HTI, penutupan FPI itu adalah indikator dari matinya demokrasi kita, ya kita bisa debat panjang tuh tentang apakah layak HTI dan FPI itu ditutup, atau HTI ditutup dan FPI tidak diberikan status hukum. Itu satu soal. Jadi kalau kita bagi dua judul ini dua hal, di dua proposisi terpisah tentang kematian demokrasi dan kudeta Partai Demokrat, yang setengah dari proposisi ini atau satu proposisi ini itu saya pertanyakan ya. Kalau panitia menganggap sudah di ujung tanduk,
ya saya belum bisa diyakinkan aja, pandangan saya berbeda. Kecuali nanti barangkali di dalam diskusi bisa ditunjukkan bentuk-bentuk kematian demokrasi di Indonesia. Tapi saya sih tidak merasa kita harus takut untuk bicara, mengkritik pemerintah. Memang persoalan utamanya ada di Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu jahat sekali. Tapi yang saya dengar Pak Kapolri sekarang, Pak Listio sudah mengatakan bahwa polisi juga tidak boleh begitu saja menerima pengaduan masyarakat kalau itu terkait dengan Undang-Undang ITE. Itu harus nggak langsung diperiksa atau ditahan seperti beberapa kasus yang kita kenal. Saya nggak mau bilang nggak ada problem, saya mau bilang bahwa seberapa jauhkah peran pemerintah dalam, pertama, apakah benar ujung tanduk? Kedua, seberapa jauhkah pemerintah berperan dalam penjutan demokrasi ini? Nah, sekarang kita balik ke yang isu kedua. Isu kedua adalah soal KLB Demokrat. Saya tentu aja Anda tahu ya, Dai, saya juga termasuk orang yang menganggap it doesn't make sense. Ini nggak beres nih. Apa yang terjadi ini, dan Muldoko sebaiknya mundur aja. Dan kenapa mundur? Karena argumen saya, kalau nggak nama Jokowi itu yang saya dukung itu akan terus dibawa-bawa ya. Jadi ya mendingan mundur aja deh lo ya, daripada lo bikin masalah sama ya nggak gitu sih. Dengan sopan saya bilang Pak Muldoko ini harus konsentrasi ke Demokrat. Jadi jangan duduk di kantor staf presiden lagi gitu loh, argumen saya. Kasar yang barusan. Ini yang sopannya. Tapi intinya adalah itu. Ya, saya juga menganggap ini nggak benar. Ya, apa yang dikatakan oleh Kang Saiful, saya sepenuhnya setuju. Cuman pertanyaannya adalah apakah benar atau gini? Ini kan isunya adalah pengerucutan oposisi kan? Ya, itu pertama. Jadi pertanyaannya adalah apakah benar pemerintah secara sengaja, jadi pemerintah ya, artinya Jokowi ya, secara sengaja memang memastermind itu mendalangi kudeta. Aktor utama dari kudeta. Itu pertanyaan besarnya. Kan ada 4 posisi kali ya. Pak Jokowi sama sekali nggak tahu. Yang pasti Anda kan langsung bilang nggak mungkin nggak tahu. Oke. Pak Jokowi tahu tapi membiarkan, ya. Ketiga adalah Pak Jokowi tahu dan mendorong, mensupport. Keempat, Pak Jokowi mastermind, otak, dalang, ya. Nah ini yang kita semua nggak tahu jawabannya, dan salah satu jawabannya mulai terungkap nanti kalau Kementerian Kumham memutuskan siapa yang menang. Saya agak beda dengan Sultan, saya menganggap bahwa kemungkinan besar sih atau logisnya sih ditolak. Karena beda dengan kasus-kasus sebelumnya, kasus Demokrat ini terlalu lemah Pak Muldoko ini. Karena saya duga ya, lagi-lagi ini saya menduga. Misalnya sudah berulang kali kita lihat kan di perdebatan televisi dikatakan sama sekali nggak ada DPD resmi tuh yang dukung, misalnya gitu. Itu aja jadi masalah. Kebanyakan yang dukung katanya adalah orang pecatan. Katanya, lagi-lagi saya cuma dengar apa yang disampaikan. Sehingga agak sulit juga ya untuk mengesahkan. Mungkin salah, mungkin Anda yang lebih mengikuti bisa tahu. Tapi saya duga sih mestinya sih ditolak. Itu dugaan saya. Nah, tapi itu akan menjelaskan keputusan Kumham itu akan menjelaskan di mana sebetulnya apakah ini memang disupport, diproteksi, didukung oleh pemerintah atau tidak. Tapi kembali ke tadi, pertanyaan tentang apakah memang pemerintah Jokowi ini secara memang berinisiatif, memang secara aktif mendorong KLB ini, ada beberapa hal, ya. Saya duga, kenapa saya agak berkeras dengan argumen, saya duga sih Jokowi itu nggak ikut. Karena begini, kalau soalnya adalah menyempitkan oposisi, ada cara lain kan sebetulnya. Jadi gini, sebetulnya kan yang menghambat hubungan antara Pak Jokowi dan Pak SBY, mereka berdua nggak pernah punya masalah. Pak Jokowi dengan Partai Demokrat nggak pernah punya masalah. Yang punya masalah kan bukan Jokowi, tapi Bu Mega kan. Itu udah kayak catatan sejarah tuh. Bu Mega itu benci banget sama, atau enggak, SBY. Ya benci lah ya benci kata yang tepat lah ya, benci pada SBY. Dan dia lah untuk mencinta.
Itu Anda ya, Dai, bukan dari saya. Ini direkam, jangan sampai kata Ade Armando Bu Megawati benci untuk mencinta, itu kata Enda Hidayat ya. Jadi kalau mau dicari orangnya itu tuh, orangnya Enda Hidayat yang jadi moderator di acara ini. Tapi nggak usah takut, katanya nggak usah takut, Bang. Nggak usah takut ya. Tapi kalau didatengin preman kita nggak tahu, Tan. Kalau didatengin preman kita nggak tahu ya. Tapi poin saya adalah sehingga memang perangkulan Demokrat seperti pemerintah merangkul Gerindra itu lebih sulit dilakukan. Oke. Jadi sebetulnya nggak perlu pakai kudeta-kudetaan harusnya. Kedua adalah, saya tertarik sama soal oposisi ini. Iya, celaka kalau oposisi nggak ada. Tapi kan oposisi nggak ada ini adalah karena oposisi Indonesia itu emang kalau bahasa kalian tuh murah, gampang banget belinya. Dikasih posisi dikit langsung terima. Cuman PKS aja yang ngotot enggak kan. Tapi Gerindra coba Anda lihat, udah yang tadi dikatakan nggak ada malunya kata Kang Saiful. Bayangin loh, mereka bertarung bertahun-tahun dan begitu dikasih jabatan sebagai menteri langsung mau. Jadi kalau saya mau tanya, kualitas oposisi kita ya memang segitu, gampang banget, dikasih posisi dikit terima. Ya, udah gitu udah dikasih posisi, yang dipilih jadi menterinya korup, gitu kan. Apa ya, memang parah banget kualitas oposisi. Mungkin oposisi kita tuh yang sekarang lumayan kita melihat, walaupun masih kecil, PSI kan. Apa yang dilakukan PSI di Jakarta itulah harusnya jadi oposisi sungguhnya. Kalau PKS ini oposisi yang kayaknya kesannya lebih kayak tadi Anda bilang tuh begitu ini isunya atau siapa yang bilangnya? Isunya Islam baru muncul gitu kan. Yang ditolak PKS, undang-undang PKS. Yang sekarang peraturan presiden tentang pakaian, peraturan presiden tentang yang terbaru apa sih? Akan dihilangkannya pelajaran agama kan tuduhannya dari PKS. Jadi memang oposisinya juga oposisi ya begitulah gitu kan. Jadi memang ada persoalan dalam hal ini ya. Tapi kan kita nggak bisa salahkan si pemerintah. Saya akan mengatakan memang ada masalah dengan parpol di Indonesia. Parpolnya memang kualitasnya segitu. Nah tapi kembali ke soal apakah Jokowi berada di belakang ini, saya sih menduga tidak. Saya nih, ya Dai, kita bisa debat, bisa diskusi. Satu, karena nggak ada kebutuhan. Ya, tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi ini butuh dukungan yang solid untuk pembangunan ekonomi, kan? Saya duga udah nggak ada hambatan, ya. Terlalu kecil memang oposisinya sehingga bahkan yang namanya Demokrat itu tidak pernah menjadi ganjalan serius terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Pak Jokowi sangat populer, survei kami di SMRC menunjukkan betapa tingginya dukungan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Dia bisa 3 tahun ke depan dia sebetulnya nggak punya lagi masalah yang terlalu sulit, terlalu serius. Jadi buat apa juga dia harus melakukan hal sampai melakukan kudeta yang sememalukan seperti ini, ya. It's not his type, his style maksud saya. Kalau menurut saya, buat apa juga dia melakukan ini semua? Untuk mendapat dukungan apa? Saya lebih setuju, makanya saya ngomong di video saya, ini dugaan ya. Jadi semua ini serba spekulatif. Spekulasi saya adalah berkaitan sama 2024. Ada dua. Satu adalah berkaitan sama yang siapa yang bilang tadi ya, saya lupa. Soal amandemen UUD 45 ya, agar lancar nih ide mengubah UUD 45 agar pemilihan presiden bisa 3 kali, periodisasi jabatan presiden bisa 3 kali. Ini kan sebenarnya cukup kuat terdengar di DPR kan, ya. Dan kalau saya yakin Demokrat termasuk Demokrat termasuk yang menolak, ya. PKS termasuk yang menolak. Jadi kalau dalam rangka melancarkan itu lebih mungkin. Tapi memang yang jadi masalah adalah Presiden Jokowi sendiri bilang ide 3 periode itu menampar saya. Jadi kesan saya sih dia nggak happy dengan gagasan itu. Ya kita nggak tahu. Mungkin Anda bilang ya itu kan nggak happy di
front ini aja, panggung depan, panggung belakang kita nggak tahu. Iya, oke. Nanti kita diskusikan kalau Anda mau diskusikan. Tapi kedua yang saya sebut itu adalah kaitannya dengan 2024. Ya, salah satu kemungkinan ya memang si Demokrat harus dibajak dalam rangka memuluskan ya entah siapa ya. Dan saya duga sih bukan, kalau Jokowi udah nggak berkepentingan kan, dia udah mundur 2024 dan dia pasti udah nggak mau ngurus siapa yang mau jadi presiden, main. Wong dia bukan orang PDIP yang aktif kok, itu urusan partai. Jadi saya lebih duga memang ada kekuatan-kekuatan lain ya di luar Jokowi yang berkepentingan dengan mengambil alih Demokrat. Siapanya? Ya kita bisa debat, kita bisa diskusi, dan kita bisa lihat dalam perkembangannya. Tapi poin saya adalah, saya tidak melihat, saya minta maaf, tadi barangkali itu, karena saya nggak di lapangan, saya melihat dari jauh, dan tidak hidup dari Jokowi, saya hidup dari negara, dibayar sebagai PNS, dibayar Kang Saiful Mujani yang baik hati, dan dapat ini, revenue dari Cokro TV, Dai. Jadi Anda jangan lupa, saya ngomong di Cokro TV, kalau Anda nonton, itu saya dapat ya adalah ya uang rokok gitu dari YouTube nih Kang, ini ada tambahan gitu buat hidup. Jadi saya nggak punya hubungan tuh sama Jokowinya. Tapi saya duga ini kan kita objektif aja. Saya nggak tahu, saya mungkin salah. Lagi-lagi Sultan, Beni atau Endai atau teman-teman yang lain mungkin bisa beda pendapat. Tapi saat ini memang terlalu dini untuk menyimpulkan seberapa jauh peran sang presiden dalam KLB Demokrat ini. Itu dari saya dulu ya. Mudah-mudahan menjawab harapan Endai ini yang kekeh bahwa saya harus ngomong ya. Oke, terima kasih Bang Ade. Sebenarnya ini kan saya punya kekuasaan mutlak sebagai moderator ya. Jadi memang ada narasumber yang bahkan ngechat saya langsung, peserta ngechat saya langsung, Bang, ini diskusi langsung tabrak aja katanya. Okay. Artinya langsung timbal balik. Cuma sebentar disimpan dulu apa yang kemudian menjadi tentu pasti inilah kita diskusi agar kemudian yang saya sampaikan ke Bang Ade di dalam chat saya kan bahwa lahirnya pengetahuan kita yang komprehensif dari hasil analisis yang tentu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi perbedaan kita di dalam diskusi ini tentu sebagai orang-orang yang terdidik dan tercerahkan adalah untuk melihat kemungkinan-kemungkinan perspektif lain, bukan kemudian ada isu lalu kita tabrak ini salah A salah B, tapi ini kita mendiskusikan sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh. Baik, kita lanjut. Tadi ada yang masih ingin disampaikan oleh Bang Ade terkait demokrasi dan konteksnya Jokowi, karena Bang Ade juga clear bahwa posisi Muldoko memang harus diberhentikan dari KSP gitu loh, atas tindakan beliau pengkudetaan ini, kata beliau, biar dia fokus mengurus partai dan Jokowi tidak terseret. Nah, silakan Bang Ade, dari barangkali masih ada tanggapan-tanggapannya. Ya, saya terutama ingin menanggapi Anda. Oh iya, siap Bang. Siap, Bang. Karena Anda sekaligus menjadi penanggap tadi. Oke. Tapi saya ingin garis bawahi apa yang disampaikan oleh teman dari Sulawesi Barat, Pak Happy, Bung Happy itu. Kita itu demokrasi in the making kok. Memang masih in the making terus. Nah, kebetulan saat ini yang ditekankan, diemfasis oleh Kang Saiful tadi adalah pada saat kita sedang membentuk demokrasi ini terjadi polarisasi yang tidak pernah dialami oleh Indonesia sebelumnya, dan variabel itu harus kita sertakan ya. Jadi misalnya upaya untuk merangkul atau membeli Prabowo itu adalah barangkali dalam konteks itu. Jadi Jokowi ingin konsentrasi pada ekonomi di 5 tahun ini, menyelesaikan PR ekonomi 5 tahun ini, dan jangan ada yang mengganggu. Tapi kan pertanyaan besar di diskusi ini adalah apakah langkah-langkah dia untuk mencegah jangan sampai pembangunan ekonomi itu berjalan sukses itu dilakukan dengan cara yang sejalan atau bertentangan dengan demokrasi. Nah, jadi itu penting, demokrasi in the making. Tapi kedua,
atau selanjutnya saya ingin komentari beberapa hal dari Anda, Dai. Saya yang buru-buru harus saya ingatkan, sebaiknya kita tuh jangan nggak adil juga ya cara berargumennya, kayak tadi Anda bilang tidak dipidanakan nih ya Tempo dan Rocky Gerung itu adalah jangan-jangan karena supaya membangun image bahwa di Indonesia demokrasi berjalan baik. Jadi contohnya adalah Tempo dan Rocky Gerung. Kalau argumen Anda jadi begitu, kita jadi susah nih diskusinya. Jadi kalau mereka ditangkap itu bukti bahwa ada represi terhadap demokrasi, ketika nggak ditangkap dibilang sebagai pura-pura demokrasi. Nggak bisa gitu dong. Jadi bukti itu Anda mau jadikan sebagai contoh yang mana? Contoh demokrasi atau contoh tidak demokrasi? Itu penting buat kita ketika kita berusaha mengambil kesimpulan, ya. Kan Anda bicara epistemologi kan, untuk tiba pada kesimpulan tertentu, Anda harus secara berdisiplin menunjukkan argumen Anda tuh apa, proposisi yang Anda ajukan tuh apa, buktinya apa. Itu harus saya ingatkan ya. Saya sampai saat ini masih tetap bertahan dengan kalau kita bicara tentang Pak Jokowinya dan pemerintahan Jokowi, saya percaya bahwa mereka committed pada pembangunan demokrasi. Nah, Anda tadi menyebut beberapa contoh misalnya yang dilakukan oleh indikator. Lagi-lagi yang Anda gunakan, kan ada dua data yang Anda gunakan ya. Yang pertama adalah adanya pandangan masyarakat bahwa mereka menjadi semakin takut bicara ya, kalau nggak salah gitu ya, ya, yang indikator. Saya lupa ya. Ya lagi-lagi 69%. Nah, lagi-lagi itu nggak harus ada kaitannya sama pemerintah. Kita semua jadi takut gara-gara ada undang-undang yang di dalamnya ada pasal-pasal yang secara jelas itu enggak, yang secara tidak jelas justru yang bisa diinterpretasikan dengan cara yang sangat beragam, yang memungkinkan siapapun, saya ulang ya, siapapun bisa mempidanakan orang hanya karena mereka misalnya dituduh mencemarkan nama baik. Dan itu terjadi dari Prita dan seterusnya. Sekarang ini menjadi sesuatu yang menakutkan karena dalam 1-2 tahun terakhir kita melihat seperti orang tuh dengan mudah saja, ya udah kita pakai undang-undang ITE. Ini terjadi di kubu Jokowi juga, Dai. Saya nggak bantah itu. Tapi di kubu non-Jokowi juga begitu. Jadi ada semacam kekacauan berpikir, kenapa harus ada pembatasan terhadap pendapat-pendapat yang bisa mencemarkan nama baik orang. Itu aslinya kan begitu. Harus ada limitations terhadap apa yang bisa disampaikan. Tapi kemudian itu dipelintir. Nah, itulah yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi, ya. Nah, sekarang pertanyaan Anda yang tadi saya tanya tuh gini, Anda serius nanya itu? Jadi menganggap bahwa kok Pak Jokowi sekarang tiba-tiba menjadi tidak cukup, apa istilahnya ya, tidak cukup kuat lah ya, untuk memaksa partai-partai untuk menerima gagasan itu. Partai politik. Saya bilang, Anda serius? Karena Anda serius menganggap bahwa Jokowi itu sekuat itu. Karena jangan-jangan jawabannya adalah tidak memang. Pak Jokowi itu bukan, jangan pernah bayangkan dia seperti Soeharto atau Megawati atau SBY yang betul-betul apa yang dia bilang tuh operatornya langsung kerja jalan. Jangan pernah membayangkan Pak Muldoko itu teman ngobrolnya Pak Jokowi sehari-hari. Itu tidak benar semua. Nah, saya tapi nggak mau terlalu jauh ngomong soal itu. Nanti ada takut salah juga ngomongnya jadinya. Tapi poin saya adalah jangan di kepala Anda ada bayangan Pak Jokowi itu sedemikian powerful. Nggak, ini bicara komitmen sebenarnya, Pak. Nggak. Saya mau bicara bahwa setelah dia mengatakan begitu, mudah-mudahan ini jalan, ya. Dan paling tidak yang dia bisa di bawah kontrol dia kan Kapolri. Kapolri paling tidak sudah mengeluarkan instruksi bahwa polisi itu kalau sekarang ada orang-orang yang melaporkan endai dengan menggunakan pasal Undang-Undang ITE, jangan buru-buru diproses, pelajari dulu, tanya dulu, minta ahli, ngomong dulu, bla bla bla, dan yang mengadukannya harus orang yang memang terkenal langsung.
Jadi ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh aduan. Deliknya aduan, betul. Dan ada beberapa hal. Jadi ini semacam kalau ini nggak diubah, ya, ini tetap akan saya akan minta agar Kapolri jangan sampai korban-korban terus berjatuhan. Jadi saya bukannya apa-apa ya, Daya. Saya cuman agak agak geli atau kaget kalau Anda menganggap bahwa Pak Jokowi itu he is a strong leader gitu loh. Dia tuh he is a weak leader gitu. Nggak mau juga itu. Jangan sampai bilang Adi Armando Jokowi adalah pemimpin yang lemah. Nggak pernah ya. Saya tuntut Anda pakai undang-undang ITE kalau Anda gitu. Siap. Jangan loncat gitu dong, Dai. Oh, siap. Jadi kalau strong and weak lah kira-kira. Nggak harus gitu kan? Ada nuansa di situ. Jangan bayangkan dia seperti seorang Soeharto. Makanya saya geli kalau dia bilang he's a little Soeharto. Not at all. Little Soeharto dari Hong Kong, ya. Sama sekali nggak bisa dibandingin sama Soeharto. Kalau Soeharto ya Rocky Gerung tuh hilang beneran sekarang itu. Oke, kembali ke tadi. Jadi poin saya adalah kita berhati-hati saja. Jadi kayak misalnya tadi Anda bilang hasil indikator menyatakan bahwa mayoritas masyarakat itu sekarang khawatir kalau bicara gara-gara undang-undang ITE, dan betul. Tapi itu bukan sebuah indikator yang menunjukkan bahwa si pemerintah sendiri itu tidak berkomitmen pada demokrasi. Saya sih percaya, dan saya selalu mungkin salah. Anda mungkin lebih benar dari saya. Tapi kalau Anda tanya sama saya akan katakan bahwa nggak ada indikator yang cukup untuk tiba pada kesimpulan bahwa kita tuh berada di jurang demokrasi, kita akan hancur, pemerintah sendiri itu nggak punya komitmen. Karena kalau kita salah cara melihat tentang komitmen terhadap demokrasi ini, saya cuma khawatir itu dengan satu hal. Kita tuh bertindak berdasarkan analisis kita tentang problem. Kalau analisis kita tentang problemnya salah, nanti tidak akan solusinya juga salah. Ya, saya masih lebih ingin mengajak kita sama-sama membangun demokrasi. Saya setuju, ya. Dan kita harus tidak pernah berhenti untuk membangun demokrasi. Tapi menurut saya Pak Jokowi itu adalah rather than enemy of demokrasi. Kalau saya lebih percaya dia adalah sahabat, sekutu kita dalam membangun demokrasi. And itulah akhir dari komentar saya, Dai. Terima kasih Bang Ade. Artinya udah 10:30, Dai.